Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sir Timan. Kali ini mau cerita pengalaman kopdar atau ketemuan sama calon klien. Jadi setelah masang ini ya iklan ya di OLX, iklannya ini cari job remote, bantu usaha makin rame order dan makin dikenal online. Nah, seperti ini. Jadi gue bikin penawaran ya lapak atau thread di OLX dan bisa dilihat ada beberapa nggak jelas. Cuma dari lapak ini ada beberapa yang tertarik. Nah, di sini salah satunya adalah pemilik toko Shopee. Nama tokonya adalah Makeup Mirah. Ini ada 03-nya, nggak tahu mungkin tokonya banyak gitu. Ya, dia ini jualan kosmetik ya. Setelah ketemuan kemarin ya, janjian ketemuan di GDC ya, Grand Depok City. Lebih tepatnya di tempat ngopi ya. Jadi orangnya ini ternyata pemilik toko Shopee ini ternyata mantan ya BA Wardah gitu, dan dia ini merintis usaha sendiri ya, berusaha wira swasta ya, usaha sendiri karena mungkin ya udah waktunya dan pengalaman juga udah dapet, terus product knowledge-nya juga udah dapet ya, makanya dia pengen coba keberuntungan buka usaha sendiri. Nah, jadi permasalahannya adalah untuk satu orang ya, apalagi untuk baru mulai toko online. Di sini toko online, toko Shopee itu bakalan sibuk ya, bakal sibuk. Jadi dari mulai cari barang, dia juga pengadaan modalnya dia cari barang. Jadi dia sebagai seller ya. Belanjanya jauh ya, ada yang di daerah Kota Glodok, ada yang di Bogor. Dia lokasinya di Cibinong gitu. Jadi dia butuh seseorang yang untuk megang toko deh gitu. Soalnya kalau ngurusin kayak posting terus tanya jawab sama yang nanya barang tuh, ya jadinya dia nggak istirahat gitu. Nggak apa sih, benar-benar repot ya, benar-benar nggak ada waktu untuk dirinya sendiri ya. Sebenarnya pebisnis online seperti itu ya, cuma karena backgroundnya ini dari kerja di Wardah gitu, jadinya mungkin saat ini butuh bantuan asisten yang bisa mengcover gitu ya. Nah, ini di sini dia juga cerita udah pernah minta bantuan temennya ya, yang katanya sering online juga, sering di depan laptop, tapi ternyata temennya itu nggak bantuin, malah minta gaji ya, pokoknya gajinya dulu yang diituin gitu loh, yang ditonjolin, yang diminta gitu. Nah kan dia yang dibutuhkan itu, dia butuh solusi ya, yang tadi masalah postingnya dia belum lancar, atau mungkin ya repot ya, karena untuk posting dia harus foto dulu, foto dari beberapa sudut produk, terus uploadnya ke Shopee. Yang upload ini ya dia harus ngisi berbagai kolom-kolom meta itu, kayak judul, deskripsi, harus bagus ya, harus jelas gitu, judul, deskripsi, terus ya, isi berat barang, isi ya pokoknya jenis model, variasinya dan lain-lain. Kalau ada macam-macam ini ya, variasi fotonya beda-beda, dan ya kayaknya emang lumayan menyita waktu gitu. Makanya kemarin dia pengen ketemuan, dia pengen cari jalan tengah ya, gimana bisa dia usahanya bisa lancar, tokonya bisa ada yang urus, dan dianya bisa mungkin lebih fokus ke cari barang dan live streaming. Katanya mau live streaming. Soalnya namanya ibu rumah tangga itu ya punya anak ya, dan waktu itu pernah coba live streaming
ya anaknya ya ikutan live streaming juga gitu, jadi malah ngerecokin gitu ya. Makanya di sini akhirnya ya kalau gua itu minta cerita dia dulu, dan dia udah cerita panjang lebar, udah juga pernah sejarahnya ditipu temennya, dipaksa beli akun toko online, dan ternyata di akunnya itu terjerat pay letter gitu, pinjol ya. Jadi dia harus, ya pokoknya akunnya ditutup lah gitu, akunnya langsung di blacklist ya, karena telat bayar pinjolnya bukan dia ngutang gitu, yang punya akun sebelumnya gitu. Nah di sini dia juga katanya pernah cerita jualan di sewa toko ya, di daerah stasiun Bojonggede. Sewa toko, harga sewa setahun 10 juta, cuma karena COVID akhirnya nggak bisa lanjut ya. Ya pokoknya dagangannya sepi, dan ya, pengeluarannya banyak, yang belinya pada di rumah gitu ya, pada beli online, jadinya nggak bisa lanjut punya toko offline, sewa kios gitu. Makanya di sini dia kelemahannya katanya dulu itu dia nggak ada online-nya. Nah ini pelajaran ya guys, untuk yang nggak ada online-nya harus segera ya, jangan sampai kecolongan, karena sekarang zamannya udah zaman online, dan kalau nggak punya toko online itu ya fatal gitu. Malah seharusnya pertama ya online, toko Shopee ya, marketplace. Yang kedua adalah punya personal brandingnya ya. Di sini bisa sosmednya kayak semacam ini, TikTok, dan ngeling ke lynk.id penawaran. Ini apa sih lynk.id? Ini adalah boleh dibilang situs untuk majang penawaran kita ya, atau landing page kita. Nah ini kita bisa majang sosmed, bisa majang produk-produk rekomendasi dari kita, itu bisa juga produk fisik, affiliate, atau kursus, atau ya, pokoknya untuk para spesialis ya, praktisi, bisa buka jasa menggunakan situs LYNK. Ini banyak benefitnya, peluang jadi mesin cuan ya otomatis, karena di sini nyangkut di sosial media kayak TikTok, YouTube, atau Facebook, atau IG gitu ya. Nah ini semakin banyak membuat video, semakin konversinya orang ngeklik ini semakin besar, seperti itu. Oke, jadi ceritanya itu seperti itu. Dan ya tadi pagi gue ngirim penawaran ya belum ada kabar dia mau setuju atau enggak gitu. Yang jelas ya rezeki-rezekian, cocok-cocokan. Kalau emang segala sesuatunya pas, dianya modalnya juga ada, dan ada gambaran untuk kalau misalnya usahanya mau digimanain buat masa depan, atau mau ya pokoknya keputusannya di tangan dia. Dan ya gue nunggu aja deh gitu, gue nunggu jadi nggak jadi. Yang penting promo terus ya, promo. Kita punya skill, kita punya jasa, bisa di OLX atau di Facebook seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanya silahkan tulis guys, kolom komentar. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.